Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Jadi kita akan membahas satu persatu nanti terkait. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, kedua peristiwa, ketiga kisah, dan keempat seni. Bagaimana sih hubungan keempat hal ini? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu karena tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah ketika melakukan penelitian atau kajian peristiwa sejarah. Kalau dikelompokkan, sejarah ini akan termasuk ke ilmu sosial dan humaniora. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Profesor Kuntowijoyo, yang pertama adalah empiris, yang kedua punya objek, yang ketiga mempunyai metode, yang keempat adanya teori atau eksplanasi penjelasan, dan yang kelima adalah generalisasi. Jadi ciri-cirinya 5 ya. Yang pertama empiris, 2 punya objek, 3 punya metode, 4 memiliki teori atau eksplanasi, dan yang kelima generalisasi. Empiris itu bergantung pada pengalaman manusia. Jadi aktivitas manusia yang telah terjadi itu akan terekam dalam sumber sejarah atau bukti sejarah. Jadi sumber sejarah ini nanti yang diteliti menggunakan metode sejarah sehingga menghasilkan karya sejarah. Kemudian yang kedua ada teori. Ini tidak urut seperti tadi. Ini teori atau eksplanasi. Teori itu digunakan ketika melakukan penelitian. Biasanya berisi kaidah pokok suatu ilmu. Jadi dalam sejarah itu ada teori sejarah, ada filsafat sejarah. Bisa juga mengadopsi teori dari ilmu sosial lain dalam penelitian sejarah. Eksplanasi itu adalah penjelasan. Jadi setiap peristiwa itu akan dijelaskan secara detail dalam penelitian sejarah. Kemudian yang selanjutnya ada objek. Nah, objeknya maksudnya objek ilmu sejarah itu adalah manusia dalam dimensi waktu. Generalisasi itu untuk apa? Menarik kesimpulan umum dari penelitian yang dilakukan. Nah, contohnya generalisasi dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia zaman perjuangan itu seperti nasionalisme Indonesia merupakan wujud antitesis atau perlawanan dari kolonialisme. Nanti kelamaan ketika mempelajari kelas 10, 11, 12 akan paham makna generalisasi. Kemudian ada metode. Jadi setiap ilmu itu pasti memiliki metode dalam analisis atau sebagai pisau analisisnya. Kalau sejarah, metodenya khas untuk penelitian sejarah. Nah, misalnya kita akan membahas pendidikan. Nah, ini secara sila saja. Objeknya di sini ada siswa di zaman dulu, anak-anak. Waktunya kapan? Nah, tentunya ini abad 19 atau awal abad 20, bukan tahun 2021 loh ya. Nanti yang dipakai buktinya apa sih?
empiris ini ada sumbernya apa? Ada foto, ada keterangan lisan dan sebagainya. Metodenya mulai dari pengumpulan sumber hingga penulisan sejarah. Kita bahas lebih lanjut terkait empiris. Empiris itu berasal dari bahasa Yunani, artinya pengalaman. Pengalaman itu bagaimana? Ya, aktivitas manusia di masa lampau yang meninggalkan sumber sejarah. Jadi sejarah yang bisa diteliti atau peristiwa yang bisa diteliti itu adalah yang dapat ditemukan sumber sejarahnya. Kalau tidak ada sumbernya atau kalau tidak ada sumber valid, itu bukan sejarah namun mitos. Ini asalnya tidak jelas kalau mitos. Namun kalau sejarah, fakta sejarahnya itu berdasarkan bukti yang ditinggalkan, yang ditemukan. Seperti proklamasi kemerdekaan, apakah ada buktinya? Ada apa? Foto, dokumentasi, naskah proklamasi, kesaksian Bung Hatta, Bung Karno, surat kabar, berita proklamasi. Nah, itu merupakan bukti peristiwa proklamasi. Nah, sumber sejarah nanti dibahas pada kompetensi dasar yang lain. Nah, ini dikenalkan saja. Selanjutnya, objek sejarah itu kita ulangi berulang-ulang adalah manusia dalam dimensi waktu. Selain sebagai subjek yang menulis dan meneliti sejarah, juga sebagai objek, yaitu peristiwa sejarah atau studi sejarah itu membahas aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Nah, seperti ini. Ini adalah teknologi memasak. Ini teknologi dapur lah, teknologi kuliner. Ini dibahas karena ada unsur manusianya. Nah, ini dibahas karena adanya unsur manusia. Kalau zaman dulu menggunakan tungku, kemudian sekarang menggunakan rice cooker. 10 tahun lagi apakah sama? 10 tahun yang akan datang apakah sama? Nah, itu akan kita dapat dipelajari ketika sudah terjadi. Kalau aspek waktu mulai dari masa lalu yang akan terus berjalan ke masa kini dan akan menuju ke masa depan. Waktu itu terus berjalan, tidak bisa dipisah-pisah, namun akan terus berjalan, merupakan suatu kesinambungan antara dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini tentang metode penelitian sejarah. Menurut Profesor Kuntowijoyo ada 5 langkah. Ini hanya sebatas disebutkan dulu. Kelak metode penelitian sejarah juga akan dibahas pada kompetensi dasar terakhir di semester ini. Yang pertama apa metode sejarah? Pemilihan topik. Nah, ini misalnya menentukan topiknya apa, judulnya apa. Misalnya sejarah kuliner, boleh. Yang kedua, pengumpulan sumber sejarah tadi. Ya kalau kuliner ya ada resep, ada foto misalnya. Yang ketiga, kritik sumber. Jadi sumber yang ada itu harus tidak langsung dipercaya, tapi dilakukan verifikasi dulu. Ini apakah sumbernya asli, apakah informasinya benar. Jadi seperti itu. Terdapat juga sumber yang palsu nanti. Yang keempat, adanya penafsiran. Isinya sumber apa? Dideskripsikan, dianalisis, digabungkan fakta-faktanya. Dan langkah terakhir adalah penulisan menjadi sebuah karya yang utuh. Ini sekilas dikenalkan saja. Perkembangan studi sejarah sekarang ini itu melahirkan riset dengan berbagai tema, bukan hanya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berkembang pula sekarang ini sejarah lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sejarah lokal,
sejarah kehidupan sehari-hari yang berkontribusi terhadap perkembangan teks di Indonesia. Jadi akan terus berkembang, menginjak pada sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Profesor Sartono Kartodirjo, ini gurunya para sejarawan di Indonesia, ini Profesor Sartono Kartodirjo. Sifat sejarah sebagai peristiwa itu adalah objektif, sesuai dengan kondisi yang terjadi, yang kemudian meninggalkan jejak, dianalisis, diteliti, kemudian menghasilkan sejarah sebagai kisah yang bersifat subjektif. Maksudnya apa? Berdasarkan versi sejarawan yang juga bergantung pada sumber-sumber yang ditemukan dan penafsiran, sehingga menimbulkan beberapa versi. Jadi sejarah itu memiliki beberapa versi karena apa? Karena terutama perbedaan penafsiran sejarawan yang menulis. Sejarah sebagai peristiwa itu ada syaratnya. Tidak semua kejadian masa lalu termasuk peristiwa sejarah. Ada 3 syarat utama peristiwa sejarah. Yang pertama adalah penting, memiliki pengaruh pada kelompok masyarakat. Seperti apa? Proklamasi kemerdekaan. Kenapa penting? Sebagai tonggak kelahiran. Nah, ini lahirnya Republik Indonesia. Yang kedua adalah abadi. Abadi itu maksudnya dikenang, diingat, dan diperingati masyarakat. Jadi peristiwa yang tidak dikenang, peristiwa yang tidak diulas nanti bisa menghilang. Yang ketiga, unik. Ini namanya kalau dalam istilah ilmu sejarah zeitgeist, sekali terjadi. Jadi syarat peristiwa sejarah ada 3, kita ulangi. 1 penting, 2 abadi, 3 unik. PAU, penting, abadi, unik. Ini contohnya. Ini peristiwa proklamasi, ini ada foto asli sebagai sumber sejarah, bagi peristiwa penting sejarah Indonesia. Sejarah sebagai kisah itu apa? Tadi sudah mengenal sejarah sebagai ilmu, peristiwa, sekarang kisah. Sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil rekonstruksi atau penelitian sejarawan terhadap suatu peristiwa. Peristiwa sejarah yang terjadi, meninggalkan jejak, dianalisis, menghasilkan sejarah sebagai kisah. Ini dapat berupa buku, artikel, maupun video. Bisa juga bentuk lainnya. Buku-buku di bawah ini salah satu contoh karya sejarah sebagai kisah yang sudah siap, sudah jadi, dapat dibaca, dipelajari oleh kita semua. Prosesnya seperti ini. Peristiwa di masa lampau ini akan meninggalkan jejak atau sumber sejarah. Dari sumber sejarah ditemukan, diteliti, dilakukan kritik, dilakukan penafsiran, sehingga menghasilkan fakta sejarah. Dari fakta sejarah ini nanti disusun menghasilkan kisah sejarah secara utuh. Jadi seperti itu alurnya. Dalam penulisan sejarah ada juga sejarah sebagai seni. Banyak juga. Jadi sejarah ini dapat berperan sebagai seni yang memiliki unsur estetika. Dalam penulisannya, dalam pembuatannya banyak karya seni seperti cerita, film yang dilandasi peristiwa historis atau peristiwa sejarah. Banyak tersedia di YouTube itu terkait video maupun film-film sejarah. Namun sejarah sebagai seni yang dibahas adalah unsur seni dalam penulisan sejarah. Ya, saya ulangi, adalah unsur seni dalam penulisan sejarah ada 4. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Ketika menulis sejarah menggunakan bahasa umum, bahasa masyarakat. Ketika mengisahkan, menulis perjuangan kemerdekaan,
Ya menuliskan pasukan setelah perang itu minum air. Nah, ini minum air, bukan minum H2O. Tidak semua masyarakat paham H2O. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa masyarakat, bahasa umum yang dipahami masyarakat. Yang kedua ada intuisi. Intuisi ini terutama terkait dalam penentuan topik, pencarian sumber. Ini sangat berperan intuisi seorang sejarawan. Yang ketiga imajinasi. Imajinasi ini berguna untuk menggambarkan peristiwa secara utuh. Jadi dari fakta-fakta sejarah nanti adanya unsur imajinasi memberikan kesempatan sejarawan untuk menggambarkan secara utuh seperti bagaimana kondisi medan perang. Nanti imajinasi, ada senjata, ada camp-camp perang dan seperti itu. Ada logistik atau makanan pasukan, ada tim palang merah. Nah, itu imajinasi diperlukan. Dan yang terakhir adalah emosi. Emosi nanti akan menentukan bagaimana hasil karya sejarawan, apakah bisa dinikmati masyarakat dengan lebih hidup, lebih menyenangkan, lebih mendalam, sehingga diharapkan dapat membawa pembaca dalam petualangan intelektual. Manfaat belajar sejarah sebagai sumber inspirasi. Contohnya teknologi, infrastruktur yang sudah maju bisa dikembangkan. Menguatkan jiwa nasionalisme, ini peristiwa perjuangan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai generasi muda itu terbuai, nanti luntur. Karena bangsa itu ketika rasa memiliki, rasa bangga terhadap bangsanya melemah, itu akan terpengaruh. Jadi harus kuat nasionalisme. Yang ketiga adalah pandangan menjadi lebih luas tentang dunia. Nanti ada pembelajaran sejarah dunia, mulai sejarah kuno seperti Mesir, Yunani, hingga sejarah kontemporer. Dengan mempelajari peristiwa sejarah, misalnya Mesir kuno, jadi lebih terbuka pemikiran, bagaimana masyarakat itu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga menjadi peradaban yang bertahan, peradaban yang maju. Kita memiliki pandangan yang lebih luas. Yang keempat adalah kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Jadi ini sangat berguna bagi generasi sekarang, terutama di era digital. Banyak info-info yang simpang siur, disinformasi, berita bohong. Karena kalau dalam metode sejarah nanti ada yang namanya kritik sumber, diuji apakah sumber itu asli, apakah informasinya asli, ditafsirkan, jangan-jangan itu hanya untuk mengiring opini. Generasi muda harus kritis dan tidak terjebak pada berita bohong. Seperti pepatah dalam sejarah, Historia Magistra Vitae, semoga kita dapat menemukan pembelajaran yang utama dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Apabila ada salahnya mohon dikoreksi. Salam sehat, semoga lancar dalam segala aktivitas. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.